Halo insan dan sobat PJBS, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya Nita Fiska bersama rekan saya Eko Mulyanto yang akan berbincang santai dalam podcast PJBS Voices. PJBS Voices merupakan podcast PJBS yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh seluruh insan PJBS untuk mendapatkan informasi seputar arah dan strategi perusahaan secara langsung, akurat, dan terpercaya. Semuanya akan dikupas tuntas dalam PJBS Voices. Sobat dan insan PJBS semua, tidak terasa kita sudah hampir 2 tahun ini mengarungi badai pandemi COVID-19. Pandemi ini membawa dampak besar bagi banyak sektor, tidak hanya di sektor kesehatan saja Mbak Ninta, tapi banyak sektor lain juga terdampak. Di antaranya adalah sektor pemerintahan, sektor infrastruktur, konstruksi, retail, kemudian ada sektor transportasi, pariwisata, dan juga banyak sektor lain. Dan pertumbuhan ekonomi negatif secara nasional ini pun itu karena adanya pandemi COVID-19 Mbak Ninta. Berbicara terkait dengan perusahaan, banyak perusahaan yang saat ini mengalami tekanan likuiditas Mbak Ninta. Nah, kalau tekanan likuiditas sendiri itu sebenarnya dampaknya apa sih Mas? Jadi tekanan likuiditas finansial itu sebetulnya karena dampak dari operasional perusahaan yang harus tetap berjalan. Tetapi di sisi lain banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Jadi penurunan pendapatan ini salah satunya disebabkan karena adanya pengurangan pekerjaan, kemudian ada penundaan pekerjaan yang semuanya juga diakibatkan oleh COVID-19. Nah, permasalahan ini juga banyak akhirnya perusahaan yang mengambil langkah untuk melakukan pengurangan karyawan, kemudian pemotongan gaji, sampai dengan perusahaan itu menutup usahanya Mbak Ninta. Kira-kira kalau di PJBS sendiri ada nggak sih Mas efek-efek tersebut yang terjadi gitu Mas? Nah, untuk menjawab itu tentunya PJBS saat ini juga mengalami kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh adanya pandemi Mbak Ninta. Nah, seperti apa PJBS menghadapi kondisi pandemi seperti tersebut, kemudian langkah-langkah apa yang diambil oleh PJBS untuk menghadapi kondisi pandemi ini. Untuk PJBS Voices pada episode kedua kali ini Mbak Ninta, kita akan berbincang santai dengan narasumber yang sangat istimewa Mbak. Wah, ini kalau dari tadi nih udah ngomongin likuiditas, finansial, jangan-jangan tamu istimewa kita kali ini nggak jauh-jauh nih dari seseorang yang punya peran penting buat finansial PJBS nih Mas. Ya, betul sekali Mbak Ninta. Jadi sosok yang kita panggil pada pagi hari ini dalam PJBS Voices episode kedua, beliau adalah yang berkaitan erat dan berperan sentral dalam pengelolaan finansial perusahaan. Beliau adalah Direktur Keuangan PT PJB Services Bapak Rudi Hertanto. Langsung saja kita sapa Mbak Ninta. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga Pak semangat Rudi sehat selalu semangat. Pak. Ya. Pak, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir dalam podcast PJBS Voices pada episode kali ini nggih Pak. Ya. Dan pada kesempatan kali ini seperti yang sudah dibicarakan oleh Mas Eko sebelumnya, bahwa kita ingin menggali lebih dalam bagaimana mengenai strategi finansial PJBS tentunya di masa pandemi COVID-19 ini Pak. Ya. Seperti yang kita tahu, PJBS itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang operational and maintenance yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun Pak. Menurut Bapak sendiri, perkembangan PJBS itu bagaimana sih Pak sejauh ini? Ya, baik. Makasih Mas Eko, Mbak Nita ya. Iya Pak. Jadi kalau lihat perkembangan 20 tahun ya. Jadi historicalnya sebenarnya PJBS dulu ini mungkin kali ini agak flashback dulu ya. Jadi historicalnya itu kan PJBS itu di ini. Jadi anak perusahaan PJB ya. Iya Pak. Jadi kalau di PJB itu berdiri tahun 95. Nah, pada waktu berdirinya PJB itu 2 tahun kemudian direncanakan sebenarnya pada waktu itu 95 itu mau go public. Nah, pada waktu mau go public itu ada 2 sebenarnya anak perusahaan ini. Kebetulan waktu itu saya juga ikut lah. Maksudnya ikut proses pembukaan anak perusahaan, juga ikut di PLN Zero. Ada Indonesia Power sama waktu itu namanya PJB 1, PJB 2. PJB 2 itu sekarang yang jadi PJB itu. PJB 1 yang jadi Indonesia Power. Ya. Nah, itu rencana sebenarnya mau go public. Nah,
2 tahun berikutnya sebenarnya kemudian kan krisis ekonomi 97 itu ya Pak. Nah, krisis ekonomi termasuk krisis politik. Nah, dalam proses itu sebenarnya sebelum proses 95, 97, 98 itu sebenarnya ingat saya itu ada konsultan-konsultan yang disewa dari luar. Itu kemudian mengeksersis. Nah, kalau perusahaan itu mau go public itu sebenarnya tata kelolanya gimana, terus organisasinya gimana gitu ya. Nah, kemudian ditemukan sebenarnya pada waktu itu pembangkit khusus, kemudian ada pemeliharaan. Makanya terbentuk akhirnya ada di PJB itu UBHAR, Unit Bisnis Pemeliharaan. Nah, cikal bakalnya sebenarnya itu. Nah, unit bisnis pemeliharaan itu arahnya sebenarnya kan untuk memelihara di internal. Nah, tapi kelebihan resource itu kemudian dibawa ke arah keluar, menangani keluar. Nah, dilihat potensi itu sebenarnya kalau bahasa strategiknya sebenarnya sebagai strategic business unit. Dijadikan strategic business unit PJB untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan yang di luar lingkungan PJB lah, istilah pendapatan dari luar. Nah, kayaknya itu udah berhasil. Beberapa mungkin kemarin mungkin Pak Teguh mungkin sudah bercerita ya, ada yang ke luar negeri ini. Akhirnya dibentuk anak perusahaan. Jadi SBU itu kemudian menjadi anak perusahaan. Tapi yang ini tadi go public karena krisis finansial dan ekonomi macam-macam akhirnya nggak jadi go public. Jadi go public ya, Pak, PJB sudah berdiri 20 tahun ya 2001. Nah, kalau lihat perkembangannya sebenarnya kalau saat ini alhamdulillah sebenarnya sudah jauh lah. Sudah jauh meningkat sebenarnya. Tapi saya nggak apal ya. Tapi kan yang setahu saya kalau 2001 kalau lihat aset itu sekitar mungkin sekitar aset itu 200 miliar mungkin. Asetnya PJBS waktu itu ya Pak? Iya. 200 atau iya mungkin 200 apa ya 200-an lah mungkin ini. 200 Nah, sekarang kan sudah mendengar maaf mungkin sekitar 20 mungkin malah. Salesnya yang 200. Jadi posisinya mungkin hampir sama kayak MKP posisi saat ini. Nah, sekarang kalau lihat yang kemarin itu 2020 aset kita sudah lebih dari 1 triliun. 1 triliun dengan omset 1,68 triliun. Nah, artinya sebenarnya kalau lihat ini PJBS itu kalau dari historicalnya ya bertahap. Pada waktu awal-awal berdiri itu mungkin kecil lah, perusahaan yang kecil ini. Nah, membesarnya sebenarnya pada waktu posisi kemudian PJBS itu dikasih penugasan FTP 2014. Itu udah kelihatan di statistik laporan keuangan itu udah kelihatan mulai istilahnya apa ya, salesnya udah mendekati di atas 1 triliun Pak. Kalau sebelumnya sebenarnya kecil ya, angka 200 gitu aja, nggak banyak berkembang istilahnya. Jadi sebenarnya perkembangan yang paling utama sebenarnya 2014. Sekitar 2014 mungkin ya. 2014 itu udah mulai tinggi ini. Posisi laba, kalau posisi laba ya, saya masuk di sini kan 2016 ya. Posisi laba sebenarnya di atas 100 miliar itu baru 2016 ya, pada waktu saya masuk itu. Itu posisi udah mulai mendekati tinggi. Sampai kemudian posisi 2017 ini naik ke ya cukup tinggi lah, signifikan. Tinggi terus 140, 100 berapa itu naik tinggi. Tapi sebenarnya pertanyaannya kemudian ada beberapa yang istilahnya apalagi kena pandemi ini, nanti cerita pandemi sedikit ya. Iya Pak. Ada yang posisi salesnya, kalau saya lihatnya kan cuma sales sama posisi profit Pak, bottom line ya. Jadi posisi sales itu udah sekarang bergerak kemarin 2018 itu harusnya sudah 1,7. 2019 itu ya sekitar 1,7, kena pandemi ini agak turun sekitar 100 miliar, nanti cerita ya. Agak pandemi itu. Tapi posisi profit kita istilahnya masih tetap terjaga lah. Bahkan sebenarnya 2000 yang nggak nyangka itu sebenarnya saya juga berterima kasih ke semua insan PJBS di tahun 2020 kemarin itu sebenarnya meskipun sales kita nggak tercapai ya dari 1,7 hanya 1,78 kalau nggak salah, hanya mencapai 168 triliun ya. Kita posisinya labanya itu
meningkatnya tinggi. Oh. Dari RKAP itu sekitar 110 atau 120, tapi kita bisa mencetak laba 148 miliar. Nah, kalau ini nyangkut pandemi, memang strategi yang dilaksanakan di tahun 2000 awal-awal itu setelah kita dapat pandemi itu memang kita langsung exercise, Mbak, kita exercise RKAP bersama Dekom waktu itu memang ada istilahnya stress test ya, kita bikin skenario ini. Beberapa yang ekstrim, bukan yang ekstrim, ya sedikit ekstrim itu harus kita kendalikan waktu itu. Jadi kayak seperti investasi yang gede-gede udah langsung kita tunda. Kemudian untuk efisiensi itu juga teman-teman ya itu tentunya meskipun programnya dari bot ke bawah ya, tapi teman-teman kan juga gerak. Itu benar-benar dilakukan. Sehingga ya tadi tiba-tiba kita prediksinya malah kalau kemarin bikin pesimis, optimis sama moderat itu 3 skenario sebenarnya nggak menyangka kita sampai optimis melebihi. Nah, dengan skenario itu akhirnya di 2020 alhamdulillah kemarin mencapai 148 miliar. Ini kalau di dalam rekor PJBS sebenarnya laba tertinggi kedua setelah tahun 2017 kalau nggak salah. Laba tertinggi kedua selama PJBS eksis ya Pak? Ya, betul. 2017 kalau nggak salah 150. Tapi waktu 2017 pada waktu itu kan belum ada isu BBP Pak. Iya. Jadi kontraktual kita dengan PLN, dengan PJB itu masih istilah marginnya masih cukup lumayan lah. Nah ini pandemi kemarin, nah makanya tadi dari pembukaan sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps. Ini alhamdulillah, makanya kita tetap bersyukur. Kalau saya tetap bersyukur lah, betul Pak. Bersyukur dan alhamdulillah PJBS itu masih eksis dan ternyata labanya tetap tinggi Pak. Iya. Itu. Nah, kalau nyangkut likuiditas tadi bicara cash flow ya. Iya Pak. Nah, bicara cash flow sama dengan efisiensi terus pengelolaan keuangan sama dibantu teman-teman ya, gak cuman ke orang keuangan lah pokoknya. Teman-teman yang mengendalikan masing-masing. Sekarang saya juga bersyukur ya setelah kita masuk sini kemudian menerapkan suatu sistem informasi pengendalian basis IT kayak PRK udah sadar semua. Saya PRK-nya segini-segini sudah sadar. Kalau PRK habis itu nggak bisa lain. Posisi cash kita sudah nyetak yang paling tinggi Pak dalam sejarah. Jadi kalau dulu operasi itu, kalau saya bilangnya operasi ya, jadi kalau saldo kas itu harus dikendalikan berapa kali operasi, itu mungkin cuma 1 kali, 1,5 kali, atau mungkin di bawah 1. Sekarang udah 4 kali dari operasi rutin itu udah istilahnya nyaman sebenarnya, udah tenang lah. Isunya sekarang berbalik kalau ini. Isunya sekarang berbalik. Jadi isu kalau yang di PJB sebenarnya ini overcash apa enggak? Makanya itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Itu Pak Eko, Mbak Nita. Baik, terima kasih. Pak, selanjutnya seperti kita ketahui bersama Pak Rudi. Jadi hampir mayoritas perusahaan BUMN dan afiliasinya saat ini melakukan kebijakan terintegrasi ya, seperti kebijakan terkait GCG, kemudian penerapan implementasi core value akhlak dan kebijakan-kebijakan lain yang terintegrasi dengan Kementerian BUMN. Nah, termasuk PJBS juga mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut karena PJBS juga terafiliasi dengan PLN. Nah, terkait PJBS ini apakah sudah bisa disejajarkan dengan BUMN lain yang ada di negeri ini, Pak? Ya, kalau bicara BUMN kita kan PLN itu BUMN-nya nanti anak perusahaan PJB, kita cucunya ya. Cucunya ya Pak ya. Cucunya. Jadi setahu saya memang BUMN sekarang memang ada program itu tadi. Jadi Pak Erick Thohir memetakan BUMN itu ada kalau nggak salah 4 matriks. Ada 4 matriks skalanya. Jadi ada yang BUMN yang memang sebagai Kesko, dia itu persaingan sempurna. Kayak Garuda macam-macam ini. Tapi ada BUMN yang khusus dia nggak boleh ngambil profit banyak, atau malah nggak boleh ngambil profit kayak Bulog apa-apa itu memang untuk kesejahteraan. Ada lagi BUMN kayak PLN separuh-separuh sebagai penggerak ekonomi sebenarnya. Jadi kalau saya baca sebenarnya kalau dari PLN Group itu BUMN kayak PLN ya, PLN apa Pertamina juga ya, mungkin Pertamina saya nggak begitu hafal ya.
itu nggak boleh ngambil profit banyak karena nanti kita ya BUMN benar harus ada profit, tapi sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat kan juga penting karena energi kan itu juga penting. Nah kita di bawahnya tetap harus ngikuti ya. Yang kemarin akhlak ya udah ini. Iya Pak. Semua harus disinergikan dengan BUMN. Nah terkait tadi pertanyaan apa kita sudah setara dengan BUMN yang lain seperti apa Pak? Ya. Kalau ini sebenarnya kesetaraan harus dilihat macam-macam indikatornya Pak. Kalau dari sisi keuangan sebenarnya kalau kita tadi asetnya sekitar 1 triliun sebenarnya belum banyak ini. Kita belum bisa kalau saham BUMN-nya ya. Tapi kalau mungkin dengan cucu BUMN, anak-anak BUMN, cucu BUMN kita udah bagus lah. Bagus ya jauh bagus. Saya membandingkan nggak jauh aja dengan Kokindo aja sebenarnya ya. Dengan Kokindo itu asetnya kalau nggak salah dia lebih tinggi 1,2 triliun kalau nggak salah dia. Kemudian tapi salesnya tadi kan sales kita hampir mendekati 1,7, 1,6. Kokindo hanya 1 triliun. Cuma labanya dia bagus. 139 miliar 2020 ya. Iya Pak. Nah, artinya sebenarnya kita ya setara lah ini sama beberapa BUMN ya. Iya. Terutama di anak atau cucu ini ya. Artinya sebenarnya kalau saya lihat ini pertumbuhan kita itu ya setara ya, cuma kita masih level kecil lah. Level cucu ya Pak. Ya level kecil ya. Kalau saya pribadi sebenarnya ini kan sebenarnya di Pak Erick Thohir juga mentargetkan beberapa itu harus go public Pak. Go public. Jadi jangan dinafikan go public itu haram ini untuk nanti SP macam-macam enggak ya. Kalau PJBS sendiri apakah ada rencana untuk IPO Pak atau go public Pak? Belum Ya Pak. Tapi saya nggak tahu nanti program BUMN ya. Nah ini ya. Nah kalau saya pribadi sebenarnya dari dulu pengennya PJBS kan sudah mulai bagus gini. Mumpung ini posisi kita sudah mulai bagus ini, itu kita harus go public Pak. Harus go public sehingga nanti duit itu nanti diputarkan. Dan tadi saya cerita overcash macam-macam, bisa jadi overcash nanti ya ini kalau overcash kebanyakan ya bayar dividennya akhirnya banyak. Nah, daripada dividen memang haknya pemegang saham kan itu bisa diputarkan sebagai suatu investasi gede kemudian mengenerate revenue kita dan naik. Ya. Kalau di gitu Pak. Cucu perusahaan BUMN yang lain apa ada yang sudah go public Pak Rudi? Setahu saya rencana kalau saya baca harian bisnis kemarin beberapa udah diusulkan Pak. Sudah ya Pak. Ada yang Pertamina itu kan beberapa ada anaknya. Iya. Pertamina. Terus kalau Wika itu kan ada Wika Beton gitu ya Pak. Ya, Wika Gedung itu sudah go public juga ya Pak. Kalau GMF tadi udah go public. Sudah go public ya Udah Pak. go public. Itu yang bagus. Sebenarnya kalau saya pinginnya dulu itu transformasi kalau di PJBS level, makanya sering lihat saya GMF itu transformasinya gimana sih? Iya. Dan itu cenderung menurut saya ya bagus itu. Jadi dia punya jasa kayak gini, kemudian mensertifikasi perusahaannya memakai standar-standar operasi internasional kan. Kalau penerbangan juga ketat juga kan kayak juga. Setelah dia dapat izin, akhirnya dia dapat diperbolehkan MRO pesawat yang di area-area Australia, di area-area ini, area-area di Asia bawah lah, Australia macam-macam itu dapat dia. Itu market yang bagus ini. Cuma memang karena pandemi kemarin dia jatuh. Nah, di kita mestinya kalau mau ini kan cita-cita untuk ini aja, mimpi saja ya. GMF itu masuk juga di pembangkit Pak. Nah, dia masuk di pembangkit untuk MRO. PT PAL itu kan juga MRO khusus kapal. Ya, dia juga masuk Pak di pembangkit. Nanti coba tanya ya kapan-kapan mau ini podcast dengan Pak PJA atau Pak Pak Nyoman lah. Iya Pak. Nah harusnya kita juga improve-nya menurut saya juga harus gitu ke depannya, tapi jangan sekarang dulu. Nanti bicara RJBP lah sedikit. Mestinya juga gitu. Kita punya pembangkit, kita bisa MRO pembangkit, ya market kita harusnya terus beralih kan? Beralih. Ya, bukan beralih, berkembang. Berkembang ke udah ke pesawat, ke ini. Jadi nggak cuma pembangkit. Iya.
itu harapannya sesuai visinya kan. Visi kita apa ya? Visi kita kan penyedia solusi, penyedia pembangkitan tenaga listrik dan pendukungnya. Ya, pendukungnya ya. Jadi pendukungnya bukan hanya di lingkungan apa? Di lingkungan PLN. Cuma itu diskusinya harus jangka panjang lah. Ya Pak. Kita mau dibawa kemana dulu sama pemegang saham juga harus clear dulu sebenarnya. Kalau sekarang memang hampir 80%, kalau bicara sales ya Pak ya, yang tadi saya cerita itu, hampir 80% sales kita itu ada di PLN Group. PLN Group ya, PLN, PJB. Baru sekitar 20% itu yang di luar PLN. Kalau saya sendiri mamanya kalau mau portofolio kita bagus, ya paling enggak 50% lah. Sehingga kita lebih kuat sustain sama lebih berkembang. Jangan cuma sustain toh. Ya Pak. Selama ini momennya 2-3 tahun ini saya lihat sebenarnya tadi grafis 1,71 sebenarnya kita juga ada istilahnya apa ya? Udah mature. Jadi kalau perusahaan kan hampir kayak manusia Pak. Jadi birth terus apa? Growth, ya mature, kemudian decline. Posisi kita kalau gambaran sekarang ini sebenarnya udah posisi mature gitu. Mature ya Pak. Kecenderungannya malah mau Decline. Itu yang berbahaya. 2-3 tahun ini. Makanya bagaimana kemudian membentuk kurva ini jangan turun. Ini kurva itu harus naik terus. Nah, improve apa yang harus naik terus itu yang perlu kita pikirkan bersama lah. Biar bersama. Sama kayak PJB juga gitu. Makanya PJB kan punya program New Curve itu sebenarnya gitu. Turun. Nah, bagaimana mendongkrak ini supaya naik? Nah, menurut Bapak tuh tantangannya kita agar bisa tetap naik tuh apa sih Pak? Tantangan yang kita hadapi gini Pak? Tantangannya yaitu tadi. Tantangan dan peluang bisnis mungkin ya? Pastinya peluang bisnis. Ya. Tantangannya kalau peluang tantangannya sebenarnya tadi ya, apa istilahnya ya? Bagaimana kita membuat naik ini. Kalau bahasa RJPP kemarin itu masih draft ya. Kita kan saat ini masih kategorinya hold and maintenance. Hold maintenance. Jadi dalam pematrikan internal faktor sama external faktor itu hold maintenance. Bagaimana menaikkan ini sebenarnya potensinya ada dua. Jadi market penetration sama product development. Jadi market yang sudah ada atau yang baru itu kita masukin Pak. Nah, sekarang kan mungkin Pak Teguh kemarin sudah cerita belum ya Pak Dir itu. Sekarang mulai aktif Bapak teman-teman Pak Teguh, Pak Nyoman, Pak Heri, Pak BCA juga semua lah. Udah mulai masuk. Kalau kemarin marketnya di PLN katakan di Sumatera, sekarang udah mulai masuk mendeketin yang Kalimantan ini bareng. Ada roadshow juga sama PJB. Itu yang harus dimasuki supaya kita dapat sales yang naik lagi. Itu satu ya market penetration ya. Itu satu. Yang kedua market penetration yang lain teman-teman niaga setahu saya juga mulai merambah industri-industri yang sebenarnya dulu sudah pernah masuk. Cuman mungkin pada waktu kita konsentrasi FTP agak ditinggal. Industri ini setelah membangkit yang tadi saya cerita. Jadi industri gula udah harus masuk, industri pupuk, di oil and gas. Tahunnya saya kalau ini teman-teman kan kadang minta kayak jaminan bank apa itu. Nah, yang kedua product development. Kalau selama ini kita berkutat di pembangkit, ini dalam pembicaraan di level board sama maunya ngikuti Radir mungkin beberapa direksi, udah mulai kita berbicara di bidang yang lain, transmisi, distribusi. Ya gitu. Itu sebenarnya yang untuk menangani ini. Kalau saya lihat sendiri kalau mamanya peluang kita itu kan industri kita dibilang industri energi kan. Industri energi kalau saya pikir ya kita itu hampir semua orang pasti butuh energi Pak. Betul Pak. Ya itu peluangnya. Jadi itu peluang kalau kita bicara makro ya. Hampir semuanya butuh energi. Termasuk energi baru terbarukan mungkin PJBS akan coba masuk ke segmen itu ya Pak ya. Ya. Jadi peluangnya itu apalagi kemudian Indonesia itu punya penduduk yang besar. Indonesia kan masuk G20 ya. Negara G20 berarti kan ekonomi yang dianggap ekonomi besar.
G20 itu loh. Iya, Pak. Nah, itu yang paling apa istilahnya? Paling membuat kita itu rada aman lah kalau bisnis. Pasti butuh energi ya. Iya, iya. Nah, tantangannya tadi sebenarnya beberapa itu memang pemainnya nggak cuma kita. Karena sektor ini banyak. Iya, iya. Tantangannya yang paling gede itu pesaing, Pak. Pesaing. Pesaing juga banyak. Ya, yang namanya Pertamina sudah punya Pertamina Energy. Pernah nggak dengar PP Energy? PP kan perusahaan apa? Konstruksi. Pembangunan. Nah, dia punya energi, Pak. Iya. Wikas kan misalnya Wikas punya juga. Wika Energy. Ini semua punya. Itu tantangan juga itu yang perlu dicermati ya. Kemudian yang apalagi teknologi ya, tadi bicara teknologi ya. Teknologi itu jadi istilahnya tantangan tersendiri. Jadi problem variabelnya memang banyak lah. Sekarang kita ngolahnya 50 MB, 100 MB ini ternyata teknologi yang lain yang super kritikal, Ultra super kritikal. ultra kritikal. Tapi kita udah beberapa ngadopsi, udah mulai ini ya. Kita punya simulator ya. Iya, Pak. Ya, Iya, di TDC, Pak. itu kan sebenarnya teknologi, Pak. Mm-mm. Belum lagi nanti bicara sumber apa istilahnya? Substitusinya. Yang tadi IBT loh, Pak. Iya, Pak. Nah, IBT itu juga apa istilahnya? IBT itu juga sebagai ya tantangan, ya peluang, tapi juga sekaligus ancaman. Iya, iya. IBT itu. Kalau saya bicara gitu. Iya, iya. Kalau kita nggak bisa ngadopsi atau nggak bisa masuk ke posisi itu, ya kita bisa apa istilahnya? Kita tertinggal lah. Iya, iya. Kalau bahasanya BUMN ada yang setahu saya teknologi macam-macam, yang setahu saya itu kayak pos, Pak. PT Pos dulu kan pengantaran cuma gini-gini. Pada waktu internet ada, email ada, apalagi kemudian ini ada, ya udah dia telah Bisnisnya mentransformasi. hilang ya, Pak. Ya bisnisnya ya ada sekarang ya, karena dia BUMN ada ya. Cuma nggak bagus dulu itu. Dia telat menurutku mentransformasi. Yang bagus mentransformasi itu PT Telkom. Telkom, ya, Pak. Karena dia pada waktu cita-cita perusahaan itu mendirikan yang namanya Telkomsel. Itu sama, Pak. Sebagai SBU kayak saya cerita tadi itu loh. Antara PJB dengan PJBS gitu Ya, ya. SBU kecil dulu Telkomsel itu. Waktu itu masih untup-untup. Bener apa enggak ini? Tapi tetap dibikin. Ya. Ternyata sekarang berkebalikan. Iya, betul. Telkom Group itu yang penyumbang terbesar ya Telkomsel, Pak. Telkomsel. Inginnya kita begitu. Nah, makanya ini ya tadi memang kalau bahasa strateginya memang harus dipetani, Pak. Peluang, tantangan, strategi, dan kita harus berani melangkah ke situ. Itu, Pak. Ya, Pak Rudi, tadi Bapak sudah menyampaikan terkait dengan tantangan dan peluang PJBS. Nah, kemudian terkait dengan ancaman dari PJBS, bisnis PJBS yang menurut Bapak paling besar itu apa, Pak? Ya, tadi sebenarnya biasanya bahasa tantangan sama ancamannya hampir hampir sama. Ancamannya sebenarnya ya pesaing, kalau itu pesaing. Kemudian teknologi yang saya cerita tadi ya. Jadi teknologi itu nggak bisa dihindari lah. Kalau tiba-tiba apa yang tadi bicara EBT ya, tiba-tiba EBT, begitu masifnya kemudian apa digunakan di masyarakat, dan kita juga ada imbasnya. Kalau istilah teman-teman ini biasanya RJBP 3D itu loh, Pak. Ya, desentralisasi, digitalisasi, dekarbonisasi itu kan yang ini. Apalagi yang sekarang isu dekarbonisasi udah mulai nguat lah. Itu juga bisa jadi ancaman. Tapi kalau saya ngelihatnya sebenarnya nggak cuma ancaman, tapi juga bisa menjadi peluang selama teman-teman PJBS itu bisa cepat cepat apa ya, istilahnya cepat memanfaatkan momentum itu gitu loh. Kita harus cepat ikut masuk. Digitalisasi ya, ini sudah di belakang kita kan ada ini apa? Komando. Iya, iya. Memang ancaman digitalisasi, tapi kalau kita bisa mengoptimalkan komando ini, kalau bahasa saya ya, kita juga bisa jual, Pak, ke teman-teman IPP atau PLN yang lain, kan juga bisa gitu. Jadi peluang untuk kita ya, Pak Mal. Iya, kalau saya ya memang kita petakan ancaman, tapi kalau bagi saya itu tantangan yang kemudian harus menjadi duit lah.
jadi pendapatan kita. Kalau di bahasa keuangan ya, kalau ini khusus di bahasa keuangan ya, ancaman kalau saya lihat sebenarnya porsi ini Pak Eko, jadi porsi kos kita itu sebenarnya strukturnya kan 60% tuh biaya SDM Pak. Jadi kemudian Pak Eko kan SDM ya, yang lain tuh biaya yang lain. Nah ini juga sebenarnya itu ya bukan ancaman, tapi kita kalau nggak bisa maintain itu ya nggak bisa kemudian diimbangkan dengan posisi sales yang kita tadi cerita market penetration sama product development, ya itu juga jadi ancaman Pak Eko. Nah, malah jadi peluang ya Pak? Malah bisa jadi peluang ya Pak? Iya, nggak sulit jadi peluang. Ini SDM, makanya bagaimana kemudian itu tantangan itu SDM yang sudah ada ini bagaimana kemudian harus kita optimalkan semaksimal mungkin untuk mengenerate posisi pendapatan. Iya, Pak. Ini bahasa keuangan yang gitu ya. Itu satu. Nah, ini dari struktur keuangannya. Tadi kan eksternal ya. Kemudian yang kedua kalau posisi portofolio kita yang tadi saya cerita. 80% itu PLN Group, Pak. Sales kita. Nah, kalau tiba-tiba ada kebijakan yang tidak menguntungkan, ya. Itu bisa langsung ambles. Gitu. Ini bahasa ancaman dan tantangan di sisi internal ya, itu juga harus kita pikirkan bagaimana kemudian balik lagi akhirnya bagaimana kita harus mengejar portofolio kita yang kemudian jangan 80% ke PLN Group, harus keluar, itu bahasa Nah, tapi tantangan ancaman dari luar itu juga banyak Pak, belum lagi kalau kita bicara kalau dari luar ya, tadi kan internet ya, kalau internet cuma itu aja saya lihatnya, jadi portofolio kita itu harus kita perbaiki, kalau bisa itu masuk ya paling enggak 50-50 lah. Kemudian di sisi SDM yang struktur cost itu harus kita imbangi dengan posisi balik lagi ke posisi sales ya. Kalau dari luar yang tadi teknologi D3 belum lagi yang bicara kalau apa ya? Kalau apa namanya ini? EBT ya. EBT itu nggak bisa dinafikan kita. Itu ya, alhamdulillah sebenarnya kemarin hari apa ya dulu yang kita peresmian di solar cell yang belakang itu. Teman-teman nih saya ucapkan terima kasih ke teman-teman terutama engineering kalau nggak salah sama teman-teman project ya udah mengembangkan ini pengembangan itu kemudian bisa jadi produk, tapi tentunya nggak cuma berhenti di situ kan, bagaimana kita membuat posisi ini apa ya produk EBT kita itu dilirik orang tuh harus banyak pinter-pinter lah, harus pinter banyak cara lah, karena pesaing EBT sendiri itu nggak cuman perusahaan-perusahaan, semua orang lu tinggal beli online gini, pasang sendiri bisa. Bagaimana kita pintar-pintarnya membuat itu, membuat apa ya, promosi atau membuat bundling, ya bundling maksudnya dijual lah, gak cuma produk rooftop tuh yang dijual, mungkin produk rooftop sama produk apa turunan itu gandeng satu dijual. Kreasi inovasi bisnis itu memang harus begitu menurut saya, termasuk pemodelan istilahnya kalau istilah bahasa Profesor Renat itu kan kita harus bisa apa istilahnya disruptif itu Pak, harus bisa mengorkestrasi resource yang ada di luar. Nah itu memang butuh kreativitas, inovasi gitu Pak, karena teknologi nggak bisa dihindari. Harus bisa out of the box ya Pak. Iya pasti itu harus, mikirnya harus out of the box. Kalau kita cuman gini-gini toh ya mungkin bayangan saya kalau gini-gini tetap PJBS alhamdulillah tetap aman Pak. Kalau kita potensinya masih inian, masih posisi 3-4 tahun sekarang ini mungkin masih aman lah. Sustain masih aman 3-4 tahun ya. Tapi growth-nya ini yang dari pertanyaan. Karena yang dibutuhkan perusahaan kan enggak cuma sustainable. Sustainable dan growth. Jangan kemudian cuma gini ternyata tadi saya cerita grafiknya. Nah itu mungkin perlu teman-teman lah, semua yang sampai GPS lah harus ikut ini apa istilahnya berkontribusi untuk untuk membuat perusahaan ini tumbuh. Iya Pak. Pak kembali lagi ke masalah finansial nih Pak. Kan tadi Bapak di awal menyampaikan bahwa justru pada saat COVID ini laba kita naik ya Pak. Ya. Nah sebenarnya kiat sukses Bapak untuk mengakali itu sehingga kita tidak goyah
terdampak pandemi ini apa sih Pak? Yang tadi di awal sudah kita ceritain. Pertama ya itu tadi kedisiplinan teman-teman. Makanya saya juga bukan cuman keuangan sebenarnya nih. Kedisiplinan teman-teman di masalah ini tadi, anggaran PRK itu loh, Mbak. Itu kunci yang paling utama sebenarnya. Jadi pendekatan kita yang kemarin, kalau ini secara bahasa keuangan secara global kemarin kan istilahnya apa ya, responsibility budgeting. Jadi budget itu sudah dikemas, kemudian menjadi tanggung jawab masing-masing PIC. Unit dikasih budget sekian ya, teman-teman unit ya boleh ini istilahnya boleh memakai budget itu, tapi nggak boleh melebihi itu kan, ya. Itu kuncinya aja sebenarnya. Nah, ada kejadian, tapi dari saya sebenarnya saya nggak kaku. Istilahnya fleksibel budget lah kalau bahasanya. Kalau mempunyai budget itu teman-teman katakan unit, Pak saya kurang ini kurang, tapi kalau kemudian dia menyatakan bahwa budget ini istilahnya lebih besar, selama dia bisa mengenerate revenue lebih tinggi ya nggak apa-apa Pak. Iya, iya. Nah, tapi saya cukup bersyukur sebenarnya di PJB selama 2-3 tahun kemudian mengorganis ini ya, pengkodan macam-macam, kemudian membuat teman-teman itu udah mulai sadar bahwa PRK aku segini habis gitu kadang gitu. Sampai terakhir kemarin juga gitu teman-teman Pak engineering, Pak saya habis minta tolong bantuan, itu sudah bagus. Artinya sadar biaya, yang paling utama itu sadar biaya. Itu aja sebenarnya. Itu yang paling utama sebenarnya kemarin ini, yang jadi sadar biaya itu yang kemudian menjadi kunci, kemudian PJBS ini kemudian profitnya memang jauh lebih tinggi. Itu Mbak, kunci utama sebenarnya itu. Baik, Pak Rudi, kemudian terkait dengan portofolio keuangan kita ya Pak. Jadi perusahaan kan kita kalau dari tahun ke tahun itu PJBS mengalami kenaikan pendapatan ya Pak. Tapi kalau dari sisi margin laba bersihnya kita itu ternyata mengalami penurunan Pak. Apakah itu karena disebabkan karena faktor adanya kebijakan price setter atau mungkin karena ada faktor lain seperti misalkan antara beban operasional dengan rasio pendapatan itu tidak seimbang. Menurut Pak Rudi seperti apa Pak? Yang paling utama sebenarnya yang tadi price setter. Yang tadi saya cerita, tadi nyambung yang tadi ya. 80% kita kan di PLN Group. Ya. Harapan PLN Group itu sebenarnya tadi price setter itu sebagai bagian dari, kalau portofolionya PLN itu bagian dari solid Pak. Ada istilah programnya solid. Jadi S itu source apa gitu agak lupa ya. Yang optimize yang O ini, yang optimize ini yang harus di ini. Jadi optimize itu kemudian menjadi presetter. Jadi kita memang nggak boleh mahal-mahal. Tidak boleh mengambil margin terlalu besar juga. Ya, tidak boleh mengambil terlalu besar juga. Yang tadi balik lagi cerita, kalau kita mau sustain ya nggak apa-apa kita gitu toh. Tapi kalau mau tumbuh ya harus margin gede kan. Tapi margin gede gimana caranya? Ya harus cari market yang di luar PLN gitu. Iya Pak. Memang kita bukan serba repot ya. Memang keberadaan kita itu harus dua kaki Pak. Di satu sisi itu kita sebagai amlengsnya PJB atau PLN yang tadi bicara market setter macam-macam. Di sisi lain kita juga harus nyari profit segede-gedenya tapi di luar PLN Pak. Nah itu. Iya. Itu yang harus kita sadari benar. Ya. Nah posisi kita yang saat ini memang masih 80% lah masih di PLN. Meskipun 20% itu udah bagus lah. Di IPP benar Pak, di IPP itu kita sales itu 10%. Ada ya IPP 1 OM kita ya. Sales kita 10% ya. Tapi dia menyumbang kontribusi labanya itu hampir 20% Pak. IPP atau yang ketiga ya di PLN Group ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat di RKP, kalau kita ngoperasikan di Python di apa, hampir dikatakan kita nggak mengambil margin Pak. Kita dukung PJB ya udah kita dukung PJB. Ya nggak apa-apa Pak. Tapi tetap berdiri di dua kaki tadi. Tapi porsinya, maksud saya porsinya itu harus diimbangkan. Jangan ini semua cuma berdiri di dukung PJB atau PLN ini. Akhirnya kita sustain toh, nggak growth yang tadi bahasa marginnya, bahasa keuangannya. Marginnya kecil ini ya, memang harusnya gitu.
Gitu Pak. Nah ini memang PR terberat bagi manajemen ya untuk menggeser portofolio itu, terutama di teman-teman niaga. Iya. Kapan-kapan mungkin bisa diundang podcast Pak Nyoman nih. Siap Pak. Itu Mbak. Ya. Pak, ini Pak terkait likuiditas perusahaan yang dibilang rendah. Itu diakibatkan oleh tagihan bruto dan umur piutang yang cukup tinggi, Pak. Itu salah satunya disebabkan oleh beberapa piutang yang proses penagihannya cukup panjang karena birokrasinya juga yang cukup panjang, Pak. Nah, kalau Bapak sendiri upaya Bapak untuk bagaimana sih untuk yang dilakukan oleh PJBS untuk menghadapi masalah tersebut, Pak? Ya, sebenarnya ini kan itu sebenarnya bahasa isu mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang kemarin, Pak. Itu bahasa isunya gitu. Kita lama apa, tapi yang bahasa isu sekarang sebenarnya kalau kita banding, saya pernah membandingkan dengan benchmark ya. Posisi tadi kan bahasa rasio perputaran piutang ya. Kita pernah ada juga ini benchmark kita pakai ambil di perusahaan yang go public. Sebenarnya kita itu ya sosio, istilahnya udah masuk, maka malah kecenderungan kita lebih bagus. 90. Memang bahasa yang tadi itu diarahkan ke kita itu karena pada waktu mulai tahun berapa ya? 2016 2017 kita kan kesulitan keuangan. Kemudian ditarget sama PJB dengan KPI yang sampai posisi 45 hari sebenarnya. Itu yang nggak mungkin sebenarnya. Nah, normalnya kalau menurut saya normalnya memang 2-3 bulan itu udah nih. Tapi upaya apa yang memang sudah kita lakukan ya tadi Pak. Kita petani yang tadi pakai PRK macam-macam. PRK kan nggak cuma kos, termasuk pendapatan itu kita kendalikan. Termasuk yang bukan yang paling ekstrim ya, mungkin paling ekstrim ya. Meskipun itu semua di pengendalian di saya sama Pak Nyoman itu di rapat-rapat tertentu, rapat direksi itu harus ditampilkan Mbak. Kan dibahas itu. Masalah settlement istilahnya. Tadi Bu Nani itu yang keuangan ini menyampaikan, kemudian teman-teman niaga settlement menyampaikan. Teman-teman project juga nyampaikan kendala di mana. Itu sama di petani. Itu saya pikir juga yang paling membuat kita berhasil. Sehingga manajemen akhirnya fokus. Meskipun itu bahasanya 4 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang pun kita fokus itu. Nah itu sering teriak-teriak kalau ini lama, ini penyebabnya apa? Oh kontraknya belum jadi, ya udah Pak Nyoman tanggung jawab. Kalau ini belum nanti apanya berita laporannya yang belum jadi ya nanti siapa? Pak PJA dan pasukannya yang kemudian ngejar. Itu menurut saya yang kemudian strategi itu yang kemudian membuat berhasil sebenarnya. Sampai posisi kemarin. Nah, mudah-mudahan ke depan yang tadi saya cerita sebenarnya cash flow kita udah lumayan cukup aman ya. Mudah-mudahan ke depan tetap terjaga lah. Mekanisme itu ya tetap terjaga juga. Itu Mbak. Ini Pak Rudi terkait dengan laba perusahaan yang fluktuatif itu Bapak tadi juga sudah sedikit menyinggung bahwa salah satu penyebabnya adalah karena beban usaha yang di sisi SDM ya kita yang ini. Jadi itu yang menjadi beban paling besar di sisi PJBS gitu. Antara pertumbuhan pendapatan dengan beban usaha yang lebih besar di faktor SDM itu tentu harus diatur ya Pak ya. Gimana Bapak menyikapi kondisi seperti itu Pak? Kalau saya sih sebenarnya Pak, kalau saya sebenarnya gini, tadi apa istilahnya? Kos itu memang harus dikendalikan, Pak. Tapi kos itu ada batasnya. Gak mungkin kos tiba-tiba nol, nggak mungkin. Ada batasnya. Makanya tetap kita disuruh nekan-nekan ini harus ketinggian ya ada kita jelaskan ke manajemen, ke PJB lah katakan. Iya. Kos itu ada batasnya. Yang nggak ada batasnya apa? Yang nggak ada batasnya di pendapatan ya balik lagi saya pendapatan bisa setinggi-tinggi ya, yang balik lagi bagaimana mengoptimalkan kos yang tadi SDM itu menjadi optimal, ya mengoptimalkan teman-teman SDM untuk mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi. Pak. Kalau kos pasti ada batasnya, ditekan bagaimanapun ya maksimal harus ada keluar. Dan yang perlu dipahamkan sebenarnya meskipun itu 60% ini di manajemen saya sendiri maunya mulai program 4 tahun 5 tahun tidak pernah istilahnya basic salary itu saya istilahnya basic salary ya
basic salary itu saya permasalahkan. Basic salary biar jalan, nggak boleh ada efisiensi di basic salary. Basic salary gaji, kayak gitu itu. Tapi kalau yang sifatnya variabel itu mungkin masih bisa. Yang variabel masalah kan banyak biaya SDM kan macam-macam kan. Iya. Tapi yang basic salary nggak boleh itu utek-utek. Wong itu salah satu bentuk stakeholder bentuk stakeholder korporasi terhadap karyawan. Harus sejahtera karyawan itu. Wong yang kerja karyawan kok. Ya, luar biasa, Pak. Yang kerja itu karyawan. Kalau saya di atas ini manajemen kan cuman istilahnya makanya memanage itu aja. Bagaimana resource itu menjadi sempurna istilahnya kemudian mengenerate revenue yang jauh lebih tinggi, mendapatkan laba yang juga lebih tinggi. Gitu Pak Eko. Oke. Pak, kemudian ini Pak ada pertanyaan yang sering muncul nih Pak terkait dengan pembayaran atau tagihan dari pihak ketiga oleh PJBS itu. Jadi PJBS itu masih dianggap terlalu lama ya Pak dalam pembayaran tagihan dari pihak ketiga. Nah, ini apakah disebabkan karena memang birokrasi yang panjang dan prosedur yang belum baku di PJBS atau lebih karena dari pihak ketiga itu sendiri yang lama dalam mempersiapkan berkas tagihannya Pak Rudi? Ya, yang itu mungkin dua-duanya. Tapi ya memang ada beberapa isu itu yang sekarang masih dalam proses ada proses perbaikan lah. Tapi yang setahu saya saat ini memang ada posisi yang agak berbeda dengan PJB atau PLN. Jadi kalau vendor nagih ke PJB atau PLN itu berita acaranya sudah lengkap Pak. Sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Jadi ada kwitansi macam-macam termasuk berita acaranya. Lengkap. Nah kalau di PJBS ini lain sebenarnya. Sebenarnya bagus sebenarnya itu. Jadi PJBS itu kalau teman dari vendor nagih itu tanpa berita acara. Berita acaranya terakhir. Nah, berita acara siapa yang nguruskan? Ya nguruskan teman-teman SCM. Akhirnya muter. Ya, itu yang menjadi bikin lama. Jadi seolah-olah vendor itu sudah memasukkan katakan bulan kemarin, tapi kok dibayar-bayar. Isunya akhirnya ke orang keuangan. Padahal di keuangan belum masuk tagihan. Kenapa belum masuk? Nah itu tadi berita acaranya yang masih dalam proses istilahnya dicari lah. Kenapa masih dibikinkan tanda tangan terus dicek gitu. Kenapa modelnya begitu? Karena di kita proses pengadaannya kan sentralisasi banyak. Jadi banyak. Jadi bukan di unit. Jadi memang agak berbeda dengan PJB atau PLN. Kalau PLN PJB itu nagih di sana momennya ini. Kalau di kita kan pengadaan di sini nanti pembayaran di sini. Unit kan hanya kita kasih kewenangan tertentu ya. Nah, tapi nggak cuma itu Pak, nanti kita juga ada program untuk bagaimana mempercepat proses berita acara ini. Udah ada program nggak? Ini sebagai breakthrough-nya berarti ya Pak? Ya, breakthrough-nya bagaimana mempercepat itu. Nah, itu kemarin sudah kita sepakati meeting internal ya. Udah kita harus ada monitoring berita acara ini supaya cepat, supaya nggak jadi isu pakai ini balik lagi ke digitalisasi. Pak. Kita paksa harus pakai digital. Nanti ketahuan siapa yang nggak mau tanda tangan berita acara gitu mungkin ya. Bayangan saya gitu. Tapi enggak lah. Ini mudah-mudahan untuk mempercepat aja karena kondisinya nanti yang nagih di Bangka katakan ada 2M ini. Nagihnya kan di sini berita acara nggak ada. Wow itu yang namanya kalau posisi sekarang ya bolak-balik Pak. Dokumen manualnya ya. Ya vendornya udah marah-marah duluan. Nggak dibayar keuangan katanya. Padahal masih proses pengiriman ya Pak. Loh, masih proses pembagian berita acara. Belum lagi ini sifatnya manual nanti dikirim. Nah itu yang mau kita jembatani Pak. Iya Pak. Jadi maksud saya nanti berita acara ya udah berita acara usernya menerima, tapi secara digital kita bisa nangkep sehingga teman-teman keuangan tetap bisa bayar lah. Secara prudent ya, maksudnya secara prudent, secara aman gitu, secara yakin. Oh ya barang atau jasa itu sudah diterima di sana. Baik Pak. Gitu, Pak, kita kan tadi sudah membicarakan mulai dari terobosan, ancaman, juga tantangan PJBS. Kayaknya nggak lengkap nih Pak kalau nggak ada pesan dan kesan khusus dari Bapak nih untuk insan PJBS dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira pesan dan kesan dari Bapak apa nih Pak buat kita semua? Ini berarti udah mau close ya. Jadi ya bawa ke teman-teman PJBS tetap semangat. Ya, tetap semangat dalam bekerja. Kalau bekerja ini, kalau saya pribadi sebenarnya ya itu tadi, kalau berangkat rumah ya
niatnya bekerja tapi sekaligus sebagai ibadah, itu yang pertama itu. Kemudian kita punya core value akhlak ya, amanah, betul. kompeten, harmoni, loyal, tapi kolaboratif. Ya. Itu mungkin teman-teman PJBS diserap di dalam hati gitu loh. Ya. Semuanya kompeten ke bagaimana, amanah gimana. Makanya saya seneng sebenarnya akhlak itu pertama amanah itu tadi. Itu sebenarnya kan bahasa ibadah. Ya. Ya. Kalau udah itu sebenarnya tenang itu. Kemudian yang kedua itu program-program yang manajemen susun itu dari atas ya. Kalau disupport semua insan PJBN, insya Allah saya insya Allah nanti akan tercapai lah semua target-target ini. Amin, mudah-mudahan Pak. Gitu. Amin. Nah, sama yang terakhir mungkin di kondisi pandemi ini mungkin jaga 3 itu Pak, jaga iman, ya, Jaga iman, jaga imun, jaga imun, jaga aman. jaga aman. Ya, Oke, jaga baik, iman, Pak. tetap berdoa, minta supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita dan keluarga dihindarkan dari pandemi ini. Ya, jaga imun, tetap berolahraga kalau bisa, minum vitamin, makan yang bergizi, ya gitu ya. Mungkin sering berjemur gitu ya. Dan jaga aman ya kita prokes 3M atau 5M itu ya. Mungkin itu Mbak Nita sama Mas Eko. Baik Pak Rudi, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatan Bapak yang kita bisa ajak ngobrol di bincang-bincang di PJBS Voices ini Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, pemahaman yang baru bagi teman-teman atau insan PJBS, dan mudah-mudahan kita tetap bisa kompetitif di tengah kondisi yang kondisi pandemi ini Pak. Mudah-mudahan dari tren positif yang sudah kita raih di tahun-tahun sebelumnya ini bisa kita pertahankan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian ya Mbak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Pak Eko, Mbak Nita. Rudi. Terima kasih, Pak. Baik, insan dan sobat PJBS, saya Ninta Fiska bersama rekan saya Eko Mulyanto. Kami berdua pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada PJBS Voices episode selanjutnya. Tentu akan ada narasumber-narasumber yang istimewa untuk membawakan wawasan yang baru untuk kita semuanya. Selalu jaga kesehatan dan selalu patuh dan menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat insan PJBS. PJBS Berakhlak, andal, terbaik.